This isn't exactly what I had in mind. We'll move. This might be taking it just a little too far. Halo Sobat Santuy, today is the day. Jumpa lagi bersama gua di channel Warung Santuy. Apa kabar kalian semua? Semoga kalian baik-baik saja dan tetap santuy. Pada video kali ini, gua akan membahas film horor Amerika yang berjudul 2001 Maniak yang dirilis pada tahun 2005. Yuklah, tanpa basa-basi lagi, kita langsung masuk aja ke cerita filmnya. Pada awal film, kita diperlihatkan seorang dosen yang sedang mengisi kelas mengajar untuk para mahasiswanya. Dosen itu bernama Profesor Ackerman. Di sesi kelasnya kali ini, Ackerman menjelaskan kepada para mahasiswa tentang kematian orang-orang Amerika selama Perang Saudara terjadi. Ackerman menyebutkan bahwa di Perang Saudara itu, sangat banyak orang Amerika yang tewas daripada korban jika dua perang dunia digabungkan. Kemudian saat diskusi berlangsung dengan serius, salah satu mahasiswa yang bernama Nelson terlihat bercanda ketika Ackerman menampilkan gambar-gambar di layar proyektor. Tentu hal itu membuat seisi ruangan menjadi gaduh dan membuat tertawa semuanya. Bahkan ada mahasiswa lain yang bernama Anderson, dia terlihat sedang menggodai teman perempuannya tanpa memperhatikan apa yang sedang dijelaskan oleh Ackerman. Oleh sebab itu membuat Profesor Ackerman marah lalu membubarkan kelas mengajar. Ackerman juga menahan Nelson, Anderson, dan satu mahasiswa lain bernama Corey, yang dimana para mahasiswa inilah yang telah membuat kegaduhan di saat kelas berlangsung. Ackerman mengancam ketiga mahasiswa ini dengan mengatakan bahwa jika mereka tidak menyerahkan tugas makalah sampai akhir liburan musim semi, maka mereka akan diberi skors untuk semester berikutnya. Singkat cerita, ketiga mahasiswa itu terlihat sedang di dalam perjalanan menggunakan mobil. Dilihat dari percakapan mereka, di sini mereka membuat rencana untuk liburan di musim semi dan memutuskan untuk mengunjungi suatu pantai. Daytona. Kemudian saat di perjalanan, tanpa diduga, tiba-tiba mereka dihentikan oleh pria asing yang meminta tumpangan kepada mereka. Akan tetapi, ketiga mahasiswa ini jelas menolak dan mengusir pria asing itu dikarenakan mereka tidak mau mengambil resiko. Setelah perjalanan yang cukup jauh, kemudian ketiganya berhenti di sebuah pom bensin untuk sekedar mengisi bahan bakar dan membersihkan mobil. Setelah itu, terlihat Nelson sedang bermain gitar dengan seorang bocah yang bertemu di pom bensin itu. Lalu Anderson dan Corey mulai ikut bergabung dengan Nelson dan mulai menari mengikuti irama musik. Saat sedang asik menikmati waktu mereka, tiba-tiba ada mobil lain yang berhenti juga di pom bensin itu. Terlihat di dalam mobil tersebut ada dua wanita cantik dan seorang pria yang mengemudikan mobilnya. Melihat kedua wanita cantik itu, ketiga mahasiswa ini terpesona pada pandangan pertama. Kemudian Corey mencoba menghampiri salah satu wanita yang bernama Joey. Dan setelah perbincangan singkat, usut punya usut, ternyata kelompok wanita ini juga berencana ingin mengunjungi suatu pantai yang sama dengan mereka. Setelah kelompok wanita itu pergi meninggalkan pom bensin, ketiga mahasiswa ini juga melanjutkan perjalanannya. Mereka juga mencoba untuk mencari jalan pintas menuju ke pantai yang dimaksud. Setelah beberapa saat, akhirnya Anderson menemukan jalan pintas menuju ke pantai dan segera memutuskan untuk melewati jalan tersebut. Hingga akhirnya mereka memasuki suatu desa yang bernama Pleasant Valley dengan suasana pada tahun 2001. Namun sayangnya bukan seperti desa yang mereka harapkan. Ketiganya dibuat terkejut melihat suasana di desa ini sangat sepi dan menyeramkan. Banyak rumah-rumah kosong yang tidak berpenghuni. Desa ini tampaknya telah ditinggalkan oleh penduduknya. Mereka pun tidak melihat satu orang pun di desa tersebut.
Tetapi tiba-tiba ternyata di desa ini ada sekelompok warga muncul dan menghampiri mobil ketiga mahasiswa itu. Kelompok warga itu pun mulai memainkan musik seperti acara penyambutan orang-orang yang datang ke desa mereka. Tentu hal ini membuat ketiga mahasiswa terkejut atas penyambutan yang begitu meriah, yang dimana mereka juga belum pernah merasakan sambutan yang hangat sebelumnya. Lalu di antara kerumunan warga, ada seorang pemimpin desa atau kepala desa muncul. Pria itu bernama Buckman, dan Buckman menghampiri ketiga mahasiswa dan membuat mereka merasa nyaman di desanya. Kemudian saat Anderson sedang berbincang dengan Buckman, tiba-tiba Joey dan kelompoknya juga tiba di sana. Anderson langsung menghampiri Joey dan mulai mengobrol. Lalu mereka atau kelompok mahasiswa dan kelompoknya Joey memutuskan untuk bermalam di desa ini. Beberapa saat kemudian, ada juga pasangan kekasih yang tiba di desa itu. Mereka ialah Malcolm dan kekasihnya bernama Leah. Dan ternyata mereka juga bisa sampai di desa ini karena sebelumnya mereka mengikuti jalan pintas untuk menuju ke pantai. Buckman menyambut mereka semua dan mengajak mereka untuk berpartisipasi di acara festival Jubail yang akan berlangsung di desa ini selama beberapa hari. Di adegan selanjutnya, penduduk desa membawa para pengunjung ke suatu hotel untuk dijadikan tempat menginap para pengunjung. Di sini, para penduduk desa menyambutnya dengan baik, mulai dari menyiapkan makanan hingga kamar hotel yang terlihat cukup nyaman untuk mereka tempati. Setelah itu, ada seorang pria menggunakan pakaian rapi dibalut dengan jas berwarna biru dongker memasuki kamar pengunjung. Pria ini bernama Harper. Di sini Harper mengajak Joey, Cat dan Ricky untuk berkeliling desa. Joey dan Ricky tampaknya tidak tertarik dengan tawaran Harper, namun tidak untuk Cat. Cat mencoba mendekati Harper dan mulai menggodainya. Lalu Harper bertanya kepada Cat apakah dirinya ingin mengunjungi situs wisata yang ada di desa ini. Tentu karena Cat seperti wanita yang kehausan, dia pun setuju dengan tawaran Harper. Namun sebelum pergi, Ricky memberikan suatu jimat keberuntungannya kepada Cat. Singkatnya, Harper pun membawa Cat untuk berkeliling ke beberapa tempat yang indah, hingga akhirnya Harper membawa Cat ke sebuah kandang kuda. Ya, kalian pasti tahulah. Selanjutnya, mereka pun melakukan adegan mantap-mantap di kandang kuda dengan beralaskan sebuah tikar. Tidak hanya itu, Harper menutup matanya Cat dan mengatakan bahwa dia memiliki suatu kejutan untuk Cat. Ya, di sini Cat sama sekali tidak menaruh rasa curiga kepada Harper dan tidak menolak ketika matanya ditutup oleh Harper. Kemudian ketika Cat membuka matanya, dia terkejut mendapati dirinya yang sudah terikat pada tali yang melilit keempat ekor kuda. Setelah itu, Harper mengeluarkan sebuah cambukan dan disinilah aksi gilanya dilakukan. This isn't exactly what I had in mind. This might be taking it just a little too far. Setelah itu pada malam hari, Buckman mengundang semua pengunjung ke rumahnya untuk makan malam bersama. Di sini Buckman mengatakan bahwa Cat sedang menikmati waktu bersama dengan pria yang ia sukai, yaitu si Harper. Namun sayangnya, tanpa mereka sadari, ternyata daging yang mereka makan untuk malam ini tidak lain dan tidak bukan adalah daging dari teman mereka, yaitu si Cat. Setelah makan malam, semua orang kembali ke kamar hotelnya masing-masing dan mulai menikmati malam bersama pasangan mereka. Di sisi lain, Cory juga membawa dua gadis desa untuk dinikmatinya. Lalu ada Anderson terlihat sedang bermesraan dengan Joey. Namun berbeda dengan Nelson yang sendirian di kamarnya sedang berfantasi liar. Di waktu bersamaan, tiba-tiba Nelson mendengar seseorang yang memanggil namanya. Lalu ketika Nelson mengintip dari jendela, dirinya melihat seorang gadis desa yang seksi sedang merayu ke arahnya. Tanpa basa-basi, Nelson pun mengundang gadis itu ke kamar dan berencana untuk melakukan adegan mantap-mantap.
Akan tetapi, gadis itu meminta Nelson untuk menghisap sebuah pipa plastik yang terhubung ke toples yang berisikan cairan asam. Tanpa berpikir panjang karena Nelson ingin mantap-mantap dengan gadis itu, dirinya pun dengan bodohnya menghisap cairan asam yang mengalir melalui pipa dan masuk ke dalam pencernaan tubuhnya. Kemudian pada keesokan harinya, para pengunjung yang tersisa memutuskan untuk pergi ke tujuan awal, yaitu ke pantai dan mengemasi barang-barang mereka. Namun ketika mereka akan pergi, tiba-tiba Buckman dan penduduk desa lainnya mendekati mereka dan memberitahu bahwa festival akan segera dimulai. Di sini Buckman menegaskan bahwa mereka harus berpartisipasi di acara festival tersebut. Mendengar hal itu, Malcolm malah meremehkan Buckman dan mengolok-olok festival mereka. Malcolm juga mengatakan bahwa dia ingin pergi meninggalkan desa aneh ini dan hanya ingin pergi ke pantai. Tentu hal itu membuat Buckman marah dengan sikap Malcolm. Lalu Anderson meminta maaf dan meyakinkannya bahwa mereka akan tetap berada di desa ini untuk acara festival. Setelah itu memperlihatkan istrinya Buckman yang bernama Granny Boone, dirinya sedang memerintahkan gadis-gadis desa untuk membawa pengunjung wanita dan bersiap-siap untuk memeriahkan acara festival. Sementara para pengunjung laki-laki diajarkan keterampilan permainan dari penduduk laki-laki di desa itu. Adegan selanjutnya, gadis-gadis desa menunjuk Leah sebagai ratu di acara festival, yang dimana Leah diminta mengenakan gaun yang cantik. Di sana juga ada Ricky yang kemudian memberitahu Joey bahwa Anderson sedang mencarinya. Setelah Joey pergi, Boone menyanyikan sebuah lagu dan memanggil semua penduduk desa. Setelah tarian singkat, Leah diminta untuk berdiri di podium kecil yang dimana di atasnya ada sebuah lonceng berukuran sangat besar. Ketika semua penduduk desa berkumpul dan tiba-tiba Ricky yang melihat Leah tewas mengenaskan tentu membuatnya ketakutan. Tapi berbeda dengan penduduk desa yang bersorak bergembira, layaknya seperti melihat suatu pertunjukan. Ricky berusaha melarikan diri, akan tetapi dirinya tertangkap oleh Rufus, yaitu anaknya Buckman yang membawanya kembali ke acara festival. Dan disinilah nasib buruk dialami oleh Ricky, yang dimana Ricky dimasukkan besi tajam ke bagian belakang tubuhnya sampai nembus ke mulutnya. Dan yang pastinya Ricky tewas mengenaskan. Di sisi lain, para pengunjung yang tidak tahu bahwa teman-temannya baru saja tewas terlihat sedang minum bir di suatu bar. Lalu datang Joey yang menghampiri Anderson, Corey, dan Malcolm. Di sini Malcolm mengatakan bahwa desa ini sangat aneh dan mereka harus segera pergi secepat mungkin. Joey juga mengatakan bahwa dirinya tidak bisa menemukan keberadaan Cat yang telah hilang begitu saja. Akhirnya Nelson dan yang lainnya setuju untuk mencari teman mereka dan meninggalkan desa ini. Ketika mereka akan meninggalkan bar, tiba-tiba Buckman datang dan mengancam mereka dengan memberitahu bahwa mereka tidak diizinkan meninggalkan desa ini sebelum mereka diberi tombak persembahan. Anderson yang ketakutan memberitahu Buckman bahwa mereka tidak akan pergi kemana-mana dan meyakinkan bahwa mereka akan tetap tinggal di desa ini dan memeriahkan acara festival. Setelah mengatakan itu, kelompok pengunjung berjalan keluar dari bar. Di adegan selanjutnya, Anderson, Joey, Corey, dan Malcolm berkumpul di suatu tempat dan memutuskan berpencar untuk mencari teman-teman mereka. Corey memasuki kamar hotel untuk mengemasi barang bawaan mereka. Namun saat di dalam kamar hotel, dirinya bertemu dengan seorang gadis cantik bernama Agnes. Di sini, Agnes menggodai Corey dengan penampilannya yang seksi. Corey pun berasumsi bahwa gadis ini ingin bercinta dengannya. Ketika permen lollipopnya Corey akan dihisap, tiba-tiba di sisi lain, Malcolm terlihat sedang berjalan-jalan mencari Leah. Tiba-tiba dia melihat seorang gadis cantik dan mengikutinya ke mesin pengolahan minyak.
Lalu saat sampai di sana, Malcolm ditangkap oleh penduduk desa dan dipukul dengan keras hingga membuatnya pingsan seketika. Ketika Malcolm tersadar, Malcolm mendapati dirinya terikat pada mesin pengolahan minyak dan yang pastinya Malcolm pun tewas mengenaskan saat itu juga. Bahkan yang lebih gilanya lagi, para penduduk desa mengambil darah Malcolm yang menetes dan ditempatkan di suatu wadah. Singkat cerita, pada malam hari, penduduk desa berhasil menangkap Anderson dan juga Joey. Mereka mengikat keduanya ke meja makan. Setelah itu, Buckman menghampiri mereka dan mengatakan bahwa hidangan makan malam untuk festival telah disiapkan. Anderson dan juga Joey terkejut, yang dimana ternyata hidangan makan malam itu ialah kelapa teman-teman mereka. Setelah itu, penduduk desa mulai merayakan festival. Mereka bernyanyi, menari, dan berkumpul di sekitar Anderson. Kemudian, Buckman menawarkan Anderson dan memberinya kesempatan untuk menyelamatkan diri dengan suatu syarat, yang dimana Anderson bisa hidup bebas, namun dengan penukaran, yaitu Anderson harus membunuh Joey. Tanpa diduga, Anderson setuju dengan penawaran itu. Lalu Buckman memberinya sebuah pisau daging. Ketika Anderson akan melakukan aksinya, dengan cerdiknya Anderson memotong tali yang mengikat pada Joey. Nasib sial menimpa kedua pemuda ini, yang dimana mereka berhasil tertangkap oleh penduduk desa. Setelah itu, Buckman mengumumkan kepada penduduk desa bahwa pasangan ini telah melakukan hal bodoh, ingin melarikan diri, dan mereka harus menerima konsekuensinya. Lalu saat Buckman mendekati Anderson dan mengayunkan pedangnya, Anderson bisa menghalau dan mereka saling bertarung. Setelah berhasil melumpuhkan Buckman, dengan segera Anderson dan juga Joey pergi meninggalkan desa gila tersebut. Saat sampai di kantor polisi, mereka berdua langsung melaporkan semua kejadian yang baru saja dialaminya bersama dengan teman-temannya yang lain. Mendengar laporan tersebut, petugas polisi menerima laporan itu dan akan mengecek langsung ke lokasi seperti apa yang dikatakan oleh kedua pemuda ini. Namun sesampainya di sana, Anderson dan Joey dibuat terkejut, yang dimana desa itu sudah tidak ada dan kini telah berubah menjadi kuburan tua. Petugas polisi yang menyaksikan itu, dirinya menganggap bahwa dia telah ditipu oleh kedua pemuda ini. Setelah polisi itu pergi, mereka berdua pun menemukan kuburannya Buckman atau pemimpin desa yang dikuburkan pada tahun 1862. Dapat kita ketahui bahwa kuburan yang ada di sini adalah korban perang dunia yang membuat semua penduduk desa yang tidak bersalah menjadi korbannya. Setelah itu mereka berdua pun meninggalkan kuburan itu dan tiba-tiba usut punya usut, ternyata jebakan itu sengaja dibuat oleh seorang pria bernama Billy. Bahkan lebih anehnya lagi, Billy mencicipi darah yang ada di kawat itu. Kemudian Billy mengeluarkan ketapel dan selanjutnya Damn Yankees. Oke Sobat Santuy, itulah alur cerita film pada video kali ini. Menurut kalian bagaimana tanggapannya dengan film yang gua bahas barusan? Coba deh tulis pendapat kalian di kolom komentar ya. Mungkin itu saja penjelasan dari gua. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata maupun isi video. Warung Santuy pamit dan jangan lupa untuk tetap santuy.